Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi anak-anak. Marilah anak-anak, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur Alhamdulillahirrabbilalamin kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kesehatan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diperkenankan untuk menyelenggarakan pembelajaran. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dan seterusnya dapat membawa manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, alangkah baiknya anak-anak jika pembelajaran pada hari ini dimulai dalam keadaan kalian semua sudah mandi, sudah sarapan, sudah berpakaian rapi, sehingga konsentrasi belajar kalian bisa maksimal. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga yang kita pelajari bisa membawa manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Juga perlu saya ingatkan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian juga sudah mempersiapkan sarana pelajaran seperti buku tulis dan alat tulis yang nantinya kalian gunakan untuk mencatat hal-hal yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan catatlah di buku tulis kalian sebagai bentuk catatan sekolah agar kalian nanti lebih mudah untuk belajar. Oke, paham anak-anak? Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita sampai pada bab 3 untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu kita akan membahas teks prosedur untuk pertemuan yang pertama. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu mewariskan budaya melalui teks prosedur, yaitu A. Mengidentifikasi ciri teks prosedur. Dengan kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Misalnya, bagaimana cara memainkan alat musik, bisa gitar, bisa angklung, bisa kendang, dan lain-lain, ataupun memainkan tarian daerah. Atau juga bisa bagaimana cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain yang dirangkum dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar, di mana kompetensi dasar ini mengacu pada buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 13. Nah, kemarin kalian semua kan sudah mendapat dari sekolah ya. Silahkan dibuka bukunya. Sebelum saya lanjutkan pelajaran, perlu saya ingatkan sebagai tanda bahwa kalian mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ini secara online, silahkan seperti biasa ditulis nama dan kelas di kolom komentar. Contoh, Silvia Aulia Permatasari kelas 7M. Juga saya ingatkan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa tanda jempol ke atas diklik ya. Oke anak-anak, apa itu teks prosedur? Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara runtut untuk mencapai sebuah tujuan.
Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti perintah dari isi teks yang bertujuan sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. Mengapa disebut teks prosedur sederhana? Disebut teks prosedur sederhana karena penyajian teksnya sangat simpel dan sederhana. Teks prosedur ini biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Jadi, teks prosedur sederhana ini sangat singkat dan hanya menyajikan hal-hal yang sangat penting saja. Misalnya, prosedur menggoreng telur. Cukup dengan 1 kocok telur, kemudian digoreng. Sudah selesai, sereng, mateng, selesai. Ya. Itu contoh teks prosedur sederhana. Terus yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur yang menyajikan langkah-langkah yang kompleks dan detail tentang cara melakukan kegiatan. Contohnya, cara mencangkok tanaman. Nah, kalau kita sedang mencangkok tanaman, maka kita harus mulai dari 1, memilih batang pohon yang akan dicangkok. Kedua, mengupas batang pohon beserta kambiumnya. Ketiga, dan seterusnya. Jadi memiliki langkah-langkah petunjuk yang sangat kompleks. Ini dijelaskan dalam pelajaran IPA ya. Kemudian yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini bersifat lebih fleksibel karena urutannya bisa dibolak-balik. Urutannya tidak akan mempengaruhi kepada hasil akhirnya. Jadi dibolak-balik tidak masalah. Contohnya kalau kita sedang menyiapkan makanan. Misalnya 1, memotong bawang, 2, memotong tomat, 3, memotong sayur. Nah, dari ketiga ini kita kan bisa membolak-baliknya dan nanti akhirnya tidak berpengaruh pada hasil akhirnya. Kita bisa mendahulukan sayurnya atau bawangnya atau cabenya tidak masalah karena nantinya akan dimasukkan ke tempat masak secara bersama-sama. Itulah contohnya teks prosedur protokol ya. Jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya, yaitu 1. Prosedur memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya bagaimana cara kita menggunakan HP atau menghidupkan HP atau menggunakan aplikasi HP dan sebagainya. Kedua, bagaimana cara kita memainkan angklung atau alat musik lainnya. Yang kedua adalah prosedur memandu cara membuat sesuatu. Misalnya membuat undi-undi, membuat layang-layang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah prosedur memandu cara melakukan kegiatan. Misalnya cara melakukan senam, cara mencangkok, cara menari, dan lain-lain. Struktur teks prosedur. Struktur merupakan unsur-unsur terkait dari bagian yang satu dan bagian yang lain. Dalam hal ini, bagian yang dimaksud adalah bagian dari teks prosedur, yaitu 1. Tujuan. Dalam tujuan berisi pengantar umum sebagai penanda
dibuat dan memberi motivasi dalam melakukan teks prosedur. Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan ini berisi mengenai rincian dan alat dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah-langkah. Dalam langkah-langkah ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan secara runtut dan bertahap. Yang terakhir, yang keempat adalah penutup. Dalam penutup berisi ucapan penekanan selamat melakukan sesuatu. Nah, intinya untuk memberi semangat agar mau melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Jadi kesimpulannya anak-anak dari struktur teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur adalah satu, ciri-cirinya berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci atau runtut. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, kalimat jelas, singkat, dan logis. Yang keenam, terdapat langkah-langkah yang berkelanjutan disertai penjelasan. Yang terakhir atau yang ketujuh, bersifat universal atau bersifat umum. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini yang saya sampaikan, materi perlu kalian tulis, kalian catat di dalam buku tulis kalian sebagai bentuk catatan sekolah untuk belajar agar lebih mudah. Dan untuk pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan contoh-contoh dari teks prosedur. Sekian dulu materi hari ini anak-anak. Kalau ada yang sekiranya belum jelas, kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kalian semua tetap sehat lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.